itu menjawab yang paragraph following ya. Kemudian kalau misalnya ngomongnya yang paragraph preceding, berarti ya ini, kamu ngelihat dari kalimat pertama di paragraf 1 misalnya, contohnya di sini. Karena apa? Ada keterhubungan antara tiap-tiap paragraf satu dengan paragraf lainnya, tidak akan jumping, alias masih ada connection. Oke, begitu halnya dengan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf, Dek. Jadi kalimat-kalimat yang mau jadi paragraf itu pun juga harus ada keterkaitan atau keterhubungan. Nah, prinsip seperti ini alias keterhubungan antara klausa dihubungkan menjadi paragraf atau paragraf dihubungkan menjadi teks, ini nanti yang bisa dipakai untuk prinsip ngatur jumbled sentence. Jumbled sentences. So biasanya kalau ada teks ya Dek ya, ada soal ya Dek ya. Kemudian kamu disajikan beberapa kalimat Dek, misalnya A sampai E. Kamu disuruh arrange ke dalam paragraf yang benar. Nah, arrange-nya pun nggak boleh ngasal. Karena apa? Jumble sentence tadi harus di-arrange orderly. Orderly itu ada urut-urutannya berdasarkan keterkaitannya itu tadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi mesti ada kalimat satu selesai, ada hubungannya dengan kalimat dua. Kalimat dua selesai, ada hubungannya dengan kalimat tiga. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke. Itu tentang E dan F. Sekarang kita masuk ke D, E, F, G ya, Dek ya. Berarti ngomongnya nomor 7. Kita ganti slide ya. Kalau mau ada pertanyaan enggak apa-apa loh, kamu raise hand aja. Jadi I can be interrupted. Saya bisa di-interrupt ya, nggak apa-apa kok. Pokoknya kamu raise hand so that I know that you will ask some questions to me, okay? So kita ke nomor 7 ya, 7. 7 itu adalah author's bias. Ini F berarti G. F, oh sudah ya. Oke. Adalah author's bias. Biasanya ditanyakan tentang bias dalam teks yang disampaikan oleh penulis, Dek. Bias itu podo karo opinion. So whenever an author or the writer of the text putting his idea or her ideas into the text, usually he or she puts his opinion also. Jadi ada ditaruh opini dalam teks tersebut. So we should make some kind of differentiation between opinion and the fact. Jadi harus ada pembedaan antara mana yang kalimat opini dan mana yang kalimat fakta. Biasanya kalau kalimat opini itu adalah berisi apa sifat? Kata sifat. I think the traffic jam in Malang is getting worse. Semakin memburuk. Worse kata sifat kan? Jadi belum ada data. Kalau misalnya traffic jam-nya sudah ada data, misalnya quantity dari kendaraan yang lewat per menit berapa, ya kan ada mesin hitungnya, Dek ya. Kalau sudah ada data dari situ, berarti itu disebut fakta. Ya, cara membedakan opinion versus fact. Kalau fact itu it is always based on data. Jadi harus ada data. Tapi kalau opinion itu tidak selalu ada, tidak ada data bahkan. Jadi dia identical with the adjectives or kata sifat. Okay? And then selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8 itu author's attitude. Jadi atau biasanya disebut tone of the text. Apa itu tone? Tone itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah irama. Kok aneh sih, Miss? Irama kok ada teks, ada tone-nya. Salah. Teks kok ada iramanya, kebalik. Teks kok ada iramanya.
Gimana bisa kita tahu ada irama dari sebuah pesan tertulis? Nah, itu dia yang harus kita tebak. Misalkan gini, Dek, kalau kamu masih kesulitan untuk mencerna bagaimana irama dari teks tertulis itu, mari kita analogikan dengan misalnya ada anak perempuan punya pengagum rahasia. Misalnya aku random ya ngambil ya nama, misalnya Sabrina. Sabrina itu punya secret admirer. Tahu secret admirer? Secret admirer itu pengagum rahasia, Dek. Nah, punya secret admirer, dikasih surat lah. Waduh, kok masih surat-suratan? Ya, kita let's go back to the past. Ketika komunikasi masih lewat surat ya. Jadi Sabrina dapat surat, dibilang gini, dari pengagum yang A misalnya. Sabrina, kamu lagi ngapain? Aku follow IG-mu, kok aku nggak mau follow back sih, kamu kok sombong banget. Jangan gitu ta. Emang kamu itu artis apa nggak fallback aku? Sorry Sabrina jadi contoh ya. Ini contoh aja. Nah berarti tone-nya apa itu Dek kira-kira? Menurut kalian, misalnya kayak gitu tuh. Kayak kesel ya, kayak sebel gitu ya. Padahal kamu nggak dengar sendiri yang ngirim surat itu ngomong seperti apa, tapi tone dari tulisannya itu kan bisa kebaca. Sebel, kesel karena udah ngagumi jauh capek-capek ngagumi enggak, ternyata ketika mau follow enggak di follow back ya. Nah itu misalnya. Terus kemudian Sabrina punya surat lagi satu, Sabrina lagi nih. Enggak apa-apa ya dapat surat satu lagi dari secret admirer bilang gini, Sabrina apa kabar, kamu lagi ngapain, sudah makan belum, belum, ayo makan, padahal nggak dikasih makan, cuma suruh-suruh aja. Udah makan belum, terus kalau belum makan enggak makan, nanti sakit. Oh iya, kalau sudah makan, jangan langsung rebahan, nanti kamu asam lambungnya naik. Nah, dari situ aja kita sudah tahu tone of the text-nya itu kayak beda dari yang pertama kan, Dek ya. Jadi yang kedua ini lebih bersifat perhatian, care, atentif ya. Jadi perhatian, peduli kayak gitu-gitu. Jadi tanpa harus kita mendengar sendiri suara dari pengirim surat, dengan membacanya saja kita bisa menebak tone-nya seperti apa. Saya harap bisa dipahami. Nah, dari teks. Nah, sekarang kita bahas Dek yang dari teks itu gimana ini? Ternyata Dek, tone of the text itu tidak bisa dipisahkan dari topik. Tidak bisa dipisahkan dari topik, sorry. Jadi ketika kita ngomong nih others attitude atau tone of the text itu Dek, kita harus tahu dia lagi bicarakan apa, baru kita bisa menyimpulkan dia tone of the text-nya atau others attitude-nya bagaimana. Contoh ya Dek ya, misalkan teksnya itu tentang disaster atau bencana alam, atau ngomongnya disease. Nah, ini misalnya pandemiknya kita sekarang, Dek ya. Atau misalnya tentang global warming atau pemanasan global. Nah, biasanya kalau ngomongnya disaster, ngomongnya pandemik, ngomongnya disease yang memakan banyak korban atau korban jiwa, korban harta, atau ngomongnya global warming yang semakin hari katanya bumi ini semakin getting worse because of lack of the oxygen atau ada efek rumah kaca dan lain sebagainya. Biasanya ini nanti tone-nya adalah concern atau worried. Nah, jadi prihatin, oke? Kemudian yang yang kedua, ketika teks itu ngomongnya sesuatu yang kita deskripsikan ya, Dek ya, ngomongnya deskripsi ya. Misalnya ngomongnya sebuah benda, identical with the product. Ya. Ngomongnya identical with product, misalnya ngomongnya mobil hybrid. Nah, Miss Rina tadi ngeliat mobil Ferrari kayaknya di depannya Malang 2 Dek. Wah, mereka lagi kopdar Dek. Ada 3 biji Dek mobil Ferrari. Warnanya kuning, merah sama putih. Wah, kayaknya itu kafe loteng atau apa gitu loh. Bagus Dek, Masya Allah. Keren. Nah, ngomongnya mobil hybrid.
Itu bukan hybrid tapi yang di depan. Ngomongnya mobil hybrid kan yang itu apa namanya dicas itu loh Dek, mobil koyo HP ya. Jadi produknya misalnya ada yang dia senang sekali, misalnya penulisnya itu senang sekali dengan dikeluarkannya produk mobil hybrid. Jadi misalnya dia senang, wah berarti ini nadanya optimistik. Oh salah Dek, sorry, kuning. Dia nadanya optimistik Dek. Wah iya ini mobil hybrid ini bagus ini. Karena apa? Dia nanti akan diklaim sebagai mobil ramah lingkungan. Ya, karena dia tidak pakai fuel, tidak pakai bahan bakar. Nah, jadi optimistic itu berarti identical with confident. Percaya diri, Dek. Iya, ini mobil bagus ini. Nanti bisa diklaim sebagai mobil ramah lingkungan. Gas buang atau emisinya itu tidak akan menjadi sebuah polutan di udara. Terus habis itu nanti pasti bumi ini akan lebih baik lagi karena polusi akan berkurang misalnya kayak gitu ya. Itu kalau dia bernada optimistik atau confident ya. Tapi kalau misalnya dia nggak percaya kalau mobil hybrid itu akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, dia bisa bernada pessimistic atau skeptical. Skeptis. Alah, mobil hybrid. Apa itu? Nanti kalau musim hujan ya melempem kayak kerupuk, misalnya gitu. Lah nggak ada matahari gimana mau ngecas? Paling juga kalau musim hujan mangkrak di garasi nggak bisa dipakai, misalnya gitu. Ya, skeptis dia. Oke. Kemudian ketika topik dari teks tersebut itu ngomongin tentang perdebatan, entah itu argumentatif, entah itu analytical exposition atau hortatory dan lain sebagainya. Pokoknya kita ngomongin sebuah argumen, ada apa namanya pro dan kontra ya Dek ya, pro versus cons. Itu nanti kalau dia misalnya setuju dengan isu yang diperdebatkan, berarti nanti dia nadanya positif. Kalau setuju. Atau misalnya kalau nggak setuju, berarti nadanya adalah negatif. Oke. Kemudian, kalau dia misalnya nggak membela pada salah satu pihak, Dek, berarti dia bersifat netral. Ada kan penulis yang nggak bilang kalau dia take one side or take the other side. So he or she is in the middle of the argument, so it doesn't take the pro or he doesn't take the contra. Itu nggak apa-apa, ya. Atau misalnya dia bersifat persuasif, bisa mengajak, ya. Atau bersifat suggestive, menyarankan, oke? Okay? Or even bisa juga dia bersifat critical. Nah, oke. Okay? And the last one, last but not least, I put it here, apa namanya, tone-nya itu ya, yang hijau ya, yang terakhir, itu jika misalnya teksnya bersifat explanation, atau penjabaran, eksplanasi ya, teks eksplanasi ya. Nah, kalau misalnya disaster, one of the disaster, taking for the examples itu like flood or earthquake. Kalau flood and earthquake, it can be seen from two point of views. For the first one, itu kita lihat dari point of view disaster. If it's seen from the disaster point of view, it means that topiknya mesti concern atau worried yang pertama tadi. Tapi kalau kita ngelihat flood atau earthquake itu sebagai bagian dari fenomena alam yang dijelaskan, berarti dia sifatnya bukan concern, tone-nya bukan concern atau worried, but lebih ke informatif atau scientific. Oke. Okay? Nah, ini cara beda-bedakan tone-nya ya, Dek ya. Paham ya, Dek ya? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ada pertanyaan, Dek, so far? Sebelum kita lanjut ke yang I sama J, 9 sama 10? Lanjut ya, aman ya? Kalau nggak ada, Miss Ririn lanjut ke yang I. Ini masih panjang ini dongengnya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Udah sore, ini jangan ngantuk ini. Yang I ya, Dek ya. Oke, kita ke I. Yang I ini
ada keterkaitannya dengan koherensi tadi, yaitu relations of the paragraph. Jadi hubungan dari paragraf-paragraf yang ditanyakan, misalnya ada 4 paragraf ya dalam satu teks ya, kamu disuruh nyari hubungan antara paragraf 2 dan 3. Hubungannya macam-macam, Dek. Tapi bukan hubungan pertemanan ya, hubungan suami istri atau hubungan adik kakak, bukan loh ya. Hubungannya itu adalah misalnya paragraf, misalnya taking for example, paragraf 3 itu tentang explanation about something, about the terms. For example, kita ngomongin balanced diet atau diet seimbang. Bukan diet seimbang, pola makan seimbang. Ingat, diet bukan mengecilkan badan, tapi diet itu means pola makan. Jadi healthy diet itu adalah pola makan yang sehat. Or balanced diet itu adalah pola makan yang seimbang. Misalnya explanation-nya it explains about a term. Menjelaskan tentang sebuah istilah. Terus di paragraf selanjutnya ditanyakan itu 4 ya. Di paragraf selanjutnya kamu disuruh menghubungkan itu hubungannya apa? Oh, ini tentang contoh examples of balanced diet misalnya. Ini taking example ya. Nah, jadi misalnya paragraf 3 dan paragraf 4 hubungannya, kalau paragraf 3 itu adalah explanations of a term, while in paragraph 4 or in the following paragraph it discusses about the examples of the things which is already explained in the paragraph 3. Seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah di organizational pattern. Jadi cara penulis menyusun atau cara penulis mengorganize atau mengatur ide-idenya dalam teks tersebut. Oke. Dalam teks tersebut. Contoh, Dek, misalkan penulis ingin mengatur idenya dari umum ke khusus. Boleh. Misalnya ini from general to specific. Nah, bisa, Dek, kayak gini, ya. Atau dibalik, misalnya kamu jadi penulis mau dari yang sempit ke luas. Boleh. Mau from specific to general is fine. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke. Ini tadi adalah penjelasan dari 10 tipe soal yang sering muncul di soal UTBK. Biasanya sudah ditanyakan sih. Kalau enggak topik, ya conclusion, ya pesan tersirat, atau bisa juga di statement, atau paragraf yang sudah nebak tadi ya, Dek, ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang bahasan ketiga? Tidak ada? Aman? Oke. Bentar ya. I need like 2 minutes. 2 minutes to get something. Wait, to get something for you. Wait. Okay, I'm back. Wait. Nah, yang ketiga, berarti ini ngomongnya poin yang ini Adik ya. Cara memahami kalimat panjang. Masih semuanya masih nyimak ya? Halo? Masih nih. Aku dongeng nggak ikut mau muridnya wis 33 iki masuk ini. Aku nggak sehat ya sama yang baru datang nggak apa-apa ya. Oke, pokoknya
nyimak penjelasan saya dulu ya. Nanti kita langsung setelah selesai semuanya, everything will be okay. I will discuss about the text in the books that I gave the example tadi ya, yang TPS tadi. Okay, I know it's a little bit boring to listen to the reading comprehension, Steve. I know it's a little bit boring. That's why I did not really like reading, actually. Myself did not really like reading. I prefer discussing things like grammar or structure or apa-apa yang ada di TOEFL itu, aku seneng kayak gitu tuh. Karena kita melihat bahasa dari segi teknisnya. I mean, kalau misalnya boleh dianalogikan, kalau ngomongin structure atau grammar itu ngomongnya bagian matematikanya bahasa, itu saya senang banget. Tapi unfortunately, that is not the things that you are going to do di UTBK, ya kan Dek ya? Jadi kita harus menyiapkan untuk yang UTBK-nya. Jadi memang grammar itu penting, but the most important thing, you are prepared for the reading text, karena kebanyakan soal UTBK itu adalah reading memang. Ya, saya sih harapannya kalian semua masuknya lewat jalur SNMPTN saja supaya tidak harus apa namanya? Amin. Iya, amin ya, amin yang kencang ya. Serius ini aminnya. Karena kalau sudah masuk SNMPTN itu dunia kayak sudah wow, kamu lega banget. Nggak usah harus berpayah-payah tes UTBK, tapi kan we have to plan for the worst and hope for the best. Kita harus merencanakan yang terburuk dan berharap yang terbaik. Jangan dibalik adik-adik. Do not plan for the best, hope for the worst. Nah ini susah ini. Nggak mungkin ini plan for the best. Plan for the best sih masih mungkin ya, tapi hope for the worst-nya kayaknya nggak mungkin. Cuman kalau kita planning ya plan for the worst. Do not plan for the best. Karena kalau kamu plan for the best itu jatuhnya sakit ya. Jadi saya mau nggak mau harus menjejali kalian dengan readingnya. I'm sorry if today's explanation is a little bit long and such things like boring, but this is the things that you have to face, okay? Terus ini yang ketiga ya Dek ya. Aku masih buka-buka buku ini. Ini tak prepare buat kalian. Wait. Sebenarnya ini adalah materi TOEFL. Tapi tak kasih no kalian, nggak apa-apa karena ini bisa membantu untuk mensiasati reading text. Nah, ini dia. Oh ya, papannya mana? Saya tak ganti dulu, papannya yang kosong ya. Oke. Nanti tak share ini, jangan khawatir, nanti akan saya share tulisan-tulisan saya ini, entah nanti dipakai sebagai dongeng pengantar tidur ya. Ya dibaca-baca kalau mau tidur ya, mungkin berguna. Oke, Dek. Nah, kita masuk ke bahasan nomor 3, yaitu cara memahami kalimat panjang. Nanti kita selesai jam berapa, Nana? 17.45 kalau nggak salah. 17.45 ya. So we still like having 30 minutes more ya. Jadi kita masih punya 30 menit lagi untuk ngomongin trik-triknya dulu ya, Dek ya. Jadi kalau semoga sih ada waktu untuk membahas soalnya, tapi kalau tidak cukup, probably we still have another chance to discuss about the text. Jadi kalau sudah punya pisaunya diasah dengan baik, dengan cara latihan terus ya. Kemudian nanti next time if we have another chance to meet or perhaps you want to do some kind of additional lesson with me, it's okay. I will be very welcome to teach you how. Okay? Okay, so yang ketiga, cara memahami kalimat panjang. Jadi adik-adik, long sentence itu kalau di teks ya UTBK kamu pasti sudah experience pengalaman banget ketika di tryout, entah itu di sekolah maupun di neutron. Tryout itu kalau yang khusus bahasa Inggris ya, yang lain I did not discuss about that because it's not my thing. Jadi yang my thing kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalimat panjang-panjang itu biasanya membuat kalian susah untuk memahami maksudnya itu apa gitu. Nah, sebenarnya Dek, kalimat-kalimat panjang itu kalau mau dipahami kita itu tinggal apa namanya?
menyisihkan mana yang merupakan the essence atau apa ya, bagian penting dari kalimat tersebut. Biasanya bagian terpenting dari kalimat itu apa? Ada yang tahu? Misalnya, Miss Ridin itu mau ngomong sama Sharon ya, ngomongnya tentang Niko misalnya. Ini kebetulan yang muncul namanya Niko sama Sharon. Nah, Sharon tak panggil, Sharon, ya Miss, Niko, gitu. Sharon mesti tanda tanya besar. Niko kenapa? Niko kenapa, Miss? Niko kenapa? Terus saya bilang, Niko, tetap aja bilang Niko. Sharon tetap nggak paham karena kurang apa kalimat tersebut yang saya sampaikan. Kurang kata kerja, Dek. Misalnya saya tambahkan, Niko nangis. Kata kerjanya nggak keren ya untuk seorang anak laki-laki ya. Niko nangis misalnya. Ya, berarti kan langsung si Sharon paham, oh Niko lagi nangis. Terus pasti langsung pertanyaannya selanjutnya, kenapa? Atau enggak gitu, di mana? Kan gitu ya, Dek ya. Jadi at least kalau misalnya kita mau memahami sebuah kalimat panjang, itu caranya kita harus tahu, Dek, mana subjeknya, mana verbnya dari kalimat tersebut. Nah, ternyata kalimat panjang itu tidak semuanya adalah subjek sama kata kerja. Karena apa? Subjeknya sih oke, biasanya di depan ya, Dek ya. You can identify the subject easily because it will appear at the beginning of the sentence. But what about the verb? Biasanya verb itu hiding, Dek, alias sembunyi dia. Ya kan? Sembunyi di banyak sekali kata-kata. Nah, ini yang akan kita bahas di bagian yang ketiga, yaitu cara memahami kalimat panjang. So, we have to find first, the subject and the verb. Yang penting ini dulu. Masalahnya kalau mau menyisihkan subjek sama verb itu banyak sekali distraction-nya, alias pengecoh. Apa saja distraction dalam kalimat itu, Dek? Atau pengecoh? Nah, untuk menyisihkan pengecoh atau distraction, itu kita harus pintar mengidentifikasi mana pengecohnya. Sebenarnya gini, Dek, distraction itu bukannya tidak penting bagi kalimat tersebut, karena distraction itu biasanya memberikan keterangan tambahan, additional information about certain things. Keterangan, mau nulis tambahan, additional. Keterangan tambahan. Jadi sebenarnya dia bukannya nggak penting loh, dia itu penting karena dia memberikan keterangan tambahan terhadap subjeknya atau terhadap kata kerjanya. Cuman kalau kita dikondisikan dalam sebuah situasi harus memahami sebuah bacaan dalam jangka waktu yang nggak lama, itu kita harus menyisihkan. Nah, apa saja distraction-nya itu? Yang pertama adalah distraction-nya ya. Yang pertama adalah noun phrase. A noun phrase, sebuah frase kata benda. Yang kedua adalah prepositional phrase. Preposition, ngapain tuh di atas? Prepositional phrase. I'm going to define this one by one after I mention the four appositives or distraction. Namanya appositive, sorry. Did I already write it down here? Oh ya, namanya adalah appositive. Prepositional phrase. Yang ketiga adalah participle. And the last one is adjective clause. I'm sure you are familiar with this. Atau dalam kata lain adalah relative pronoun.
Ya. Oke. Kemudian ini bisa diterima dengan baik penjelasan saya. Jadi kenapa sih kita harus bisa mengidentifikasi mana distraction atau apositifnya itu? Karena nanti kita sisihkan dalam rangka tujuan kita mencari subjek sama kata kerja supaya kita bisa dengan mudah memahami makna dari kalimat tersebut tanpa harus susah-susah membaca kalimat terlalu panjang, karena kepanjangan itu juga nggak baik untuk pemahaman kita, ya. Oke, jadi yang pertama explanation-nya ya, Dek ya. Yang A, it's a noun phrase. It's a noun phrase. Noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah frase kata benda. Kata bendanya itu biasanya diterangkan dengan beberapa kata sifat atau bisa juga diikuti oleh kata benda yang lain. Misalnya, example langsung aja ya, biar ngerti ya. Anna, the student of grade 12, koma, sorry, komane kuning, koma, loves playing basketball. Jadi gini deh, mana ini yang merupakan noun phrase-nya? Noun phrase-nya ini yang saya kasih tulisan merah, yaitu the students of grade 12. Ini noun phrase deh. Oke, jadi ada sebuah kata benda yaitu student yang diikuti oleh artikel the. Kemudian ada prepositional phrase-nya of grade 12. Kita belum masuk ke prepositional phrase ya, kita masih masuk yang ke noun phrase dulu. Jadi ini adalah apositif. Kalau misalnya kita mau mengurung kalimat ini, sebenarnya it's no problem at all. Jadi bukan masalah. For example, we put the bracket over here with the green lines, and then actually the sentence will be like this. This is the subject, and this is the verb, and this is the object. If you wanna make it clear. Jadi sudah kelihatan kan mana subjek, mana kata kerja, mana objek. So Anna loves playing basketball actually, but it has an additional information that Anna is the student of grade 12. Okay, this one is noun phrase. Saya singkat jadi NP. Ini disingkat jadi PP. Ini disingkat, nanti ini. Terus ini disingkat menjadi adjective clause, AC. Oke, sekarang kita explanation yang kedua, yaitu prepositional phrase. Nah, Dek, prepositional phrase itu apa? Prepositional phrase itu adalah frase kata depan, karena dari kata preposisi yang berarti adalah kata depan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, padanan preposisi itu adalah kata depan yang menjelaskan biasanya sih tentang keterangan tempat, menunjukkan keterangan tempat. Jadi nanti dia terdiri dari satu preposition dan satu noun atau noun phrase. Rumit ya? Enggak sih. Oke, pokoknya manut dengerin saya dongeng. Dengerin dongengnya. Nah, prepositionnya itu apa saja yang sering muncul ya, Dek ya? Preposition itu banyak saja, Nelek. Mau lengkap kamu googling aja ya. Try Google preposition, kinds of preposition, akan muncul banyak sekali, tapi yang commonly appear atau often appear itu adalah in, on, at, of, by, for, from, with, and then without, between, or among, and then before, after, apa lagi ya? Oh ya, tuh, sorry, tuh juga masuk, and etc. Okay, as I told you, if you wanna look further, what are the members of prepositions completely, you can consult Google. Tapi yang saya jelaskan di sini, yang ini Dek, in, on, bla 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 bla, ini yang sering muncul. Oke, okay? Sementara noun atau noun phrase yang tadi yang saya jelaskan di poin A, ya. Jadi ketika ada misalnya Miss Ririn tulis
to Surabaya, for example ya, atau to do the task. Ayo, mana ini yang merupakan PP? Yang to Surabaya apa to do the task? Dapat jawab yuk, randomly. Ayo, siapa mau turn mic on? Coba kesaktian. Loh, nggak ada. Yang kata benda, Dek. Jadi to Surabaya sama to do the task, ini kan Surabayanya noun. Ini verb. Berarti yang ini yang prepositional phrase. Nanti kita masuk ke bacaan biar tahu. Yang ini bukan, ya. Jadi yang merupakan PP itu adalah yang ini bukan. Jadi biasanya kalau kita nemuin PP atau prepositional phrase dalam sebuah kalimat panjang, itu nanti kita kurung sama halnya dengan ini. Coba kita masuk ke PP ya. Contohnya ini. Saya kasih contoh, guys. Nah ini, example ya. Organic product from ancient life are an integral part of the Earth's resources. Ayo Dek, tebakan mana PP-nya? Yang diawali dengan preposition yang di sini, Dek. Wes, ini penyambung. Nah, ayo siapa mau nebak? Loh, muridnya kok keluar ini? Udah, paling. Udah mual-mual ini sama penjelasannya Miss Ririn ini. Ayo, siapa ya yang mau jawab? Nggak apa-apa, voluntarily. Nggak usah sebut nama. Ayo, PP-nya mana ini? Organic products from ancient life are an integral part of the Earth's resources. Muhammad Syauqi Hafiz, ayo. Ancient life. Oh, benar. Pinter. Jadi ada dua, Dek. Temukan satunya. Mana Syauqi? Ada dua. Yang from, kan ini from ya, Dek ya? From ancient life. Sama satunya apa, Dek? Ada yang jawab di chat box. Resource kayaknya. Yang katanya ini part of the earth. Berarti partnya nggak masuk. Iya benar, resource ya? Benar. Nah, pinter. Jadi partnya jangan ikut ya, Dek ya. Tadi siapa yang jawab di chat box? Arsyada ya. Nah, off-nya ya, partnya jangan. Oke. Jadi kalimat ini esensinya atau subjeknya, berarti kita temukan kan, Dek, subjeknya adalah organic products. Kemudian kata kerjanya adalah, maksudnya kata kerja bantu ya, ini kan kalimat nominal ya, bukan verbal ya. Berarti ini adalah verb-nya atau auxiliary-nya, kata kerja bantunya, dan ini adalah objeknya. Noun berarti ya, maksud saya, noun bukan objek. Jadi sebenarnya kata intinya adalah organic products are an integral part. Integral itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi produk-produk organik itu tidak bisa dipisahkan dari, nah kan ada keterangan tambahnya, dari apa? Dari sumber daya di bumi. Nah, kalau mau lengkap, berarti produk organik dari zaman dahulu kala from ancient life are an integral part of the earth's resources. Tapi ini nggak penting. Jadi kamu langsung aja, oh ternyata organic produk itu adalah produk bagian yang tidak bisa dipisahkan, kayak gitu. Oke? Nah, kemudian oke, kita lanjut ya ke yang C ya. Waktunya habis ya, kurang 15 menit lagi ke maghrib. Apa yang C? Yang C adalah participle. Yang C adalah participle. Nah, participle ini terdiri dari dua participle, yaitu yang participle yang aktif atau participle yang pasif, Dek.
Nah, dengan kata lain, ada menyebut kalimat, aktif participle itu menjadi present participle, dan kemudian yang passive participle itu menjadi past participle, Dek. Jadi, ini sama antara aktif dan present. Nah, bentuknya, kalau misalnya aktif participle, itu bentuknya adalah, kalau yang aktif kata kerjanya bentuk ing, yang pasif kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini nanti fungsinya menjadi dua, Dek, yaitu sebagai kata kerja dan sebagai kata sifat. Kalau ini juga sama sebagai kata kerja dan sebagai kata sifat. Ciri-cirinya gimana cara membedakannya? Kalau dia sebagai kata kerja, dia diikuti oleh be atau auxiliary. Berarti dia fungsinya masuk dalam tenses. Kalau misalnya dia present continuous, ya berarti dia fungsinya sebagai verb, ada to be-nya is MR. Atau kalau past continuous ada to be-nya was were. Ya. Tapi kalau sebagai adjektif, dia tidak punya auxiliary. Tidak punya to be, ya dia tidak punya to be. Tapi kalau dia yang ini sama juga, kalau dia ketika dia passive participle itu berarti dia kalau kata kerja dia ada to be-nya atau auxiliary. Ini tidak punya to be. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin teori kita nggak akan bisa memahami kalau belum ada contoh. Nah, sekarang saya akan kasih contoh, Dek. Kalau sebutannya dulu, Dek. Kalau aktif participle ya, aktif participle itu saya present. Sebetulnya saya sukanya present participle. Itu saya nanti istilahnya adalah PRP ya. Sementara nanti yang passive participle itu kalau present berarti lawannya past, Kalau saya past participle ini tak singkat menjadi PAP. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah masuk teks, sudah punya senjata ya, udah punya pisau, udah punya pilar, udah punya gunting, udah punya pokoknya senjata untuk mengolah teks, itu kita ada sebutan-sebutan nanti untuk membuat distraksinya hilang, alias bisa mengidentifikasi distraction ya. Jadi kalau present participle contohnya gini, Dek. Contoh. The girl, kok nggak mau berubah. The girl is dancing. The girl is my sister. She is dancing on the stage. Ini dijadikan satu. Gimana caranya? Menjadikan satunya dengan pakai participle. Jadi gini, the girl dancing on the stage is my sister. Agak cepat ya. Jadi dancingnya ini dia adalah participle yang present alias PRP ya. Nggak punya to be kan? Karena seharusnya kan ini the girl who is dancing on the stage is my sister. Jadi kalau nanti pakai who kita masuk ke bahasan yang dode, yaitu ini bahasan yang mana? Oh ini adjective clause atau relative pronoun. Nah, tapi kalau ini ngomong preposition, dia tidak punya to be, langsung ke dancing, fungsinya nanti sebagai kata sifat. Oke? Kemudian yang kedua, agak langsung ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Yang kedua itu adalah contoh yang pasif atau pas ya, pas participle ya. Itu contohnya gini. The house looks unique. It is decorated with Balinese craft. Ayo, siapa bisa jadikan satu? Nanti lama nanti. Tak jawab langsung ya. The house langsung masuk ke bentuk ketiganya. Decorated with Balinese craft. Langsung kita ke ini, looks unique, ya kan? Looks unique. Jadi satu, Dek. Harusnya kan the house, kalau pakai relative pronoun atau adjective clause ya, Dek ya. Pakai which nanti ya. The house which is
decorated with Balinese craft looks unique. Itu kalau dia pakai relative pronoun atau adjective clause. Tapi ini nggak pakai. Ini pakai PAP alias past participle. Pakai PAP berarti depannya kan tidak ada to be-nya tadi. Nah, dia fungsinya sebagai kata sifat shred. Ini nanti dikurung nanti dalam kalimat, fungsinya dikurung nanti. Nanti dikurung. Jadi ini dikurung, kemudian with Balinese craft-nya juga dikurung karena dia apa? Ini PP kan. Nah, maksud saya gini, Dek. Jadi kita menyendirikan atau mengurung kata-kata yang bersifat sebagai distraction. Supaya apa? Kita langsung bilang, oh the house looks unique. Itu aja. Nah, kenapa looks unique-nya? Karena kalau ditanya kenapa, berarti kan kita masuk ke bagian detail information kan. Kenapa looks unique? Unik karena dia didekorasi dengan ukiran Bali, kan gitu ya, Dek ya. Nah, berarti kayak gini-gini harus dikurung. Dancing. Nah, ini dia. On the stage itu berarti dia adalah PP ini. Sementara dancing-nya adalah PRP, on the stage-nya adalah PP, ya. Sementara subjeknya adalah ini, kata kerjanya ini auxiliary ya, ini noun. Nah, jadi disendiri-sendirikan dulu, Dek. Jadi saya memang menjelaskannya agak boleh nanti saya filenya nanti saya masukkan, saya minta tolong Mas Burhan untuk masukin ke grup ya, Dek ya, nanti dicek ya, Dek ya. Nanti tak kasih. Jadi maksud saya apa, Dek? Memang saya agak lama jelasinnya karena kalau enggak dari bawah jelasinnya nanti kamu susah untuk mengaplikasikan ke dalam bacaan karena penjelasannya cepat. Kalau saya memang terus terang agak detail, jadi a little bit longer and a little bit boring too, I know. Saya pun juga pengennya interaktif juga, tapi sayangnya saya harus pembicara tunggal di sini karena memang saya mau menyampaikan materi. Jadi saya tahu kalian menyimak dengan baik di sana supaya apa nantinya ketika kamu menghadapi teks kamu nggak akan bingung, you know what to do, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Nah, nanti sekarang kita ini participle ya berarti ya, yang di sini ini participle ya, Dek ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang do. Yang do ini sebenarnya saya sudah menjelaskannya secara tidak langsung ketika kita membahas ini tadi, present participle sama past participle. Ketika di sini kan tadi saya bilang the girl who is dancing on the stage is my sister. Tapi karena ini dipakai sebagai present participle, who is-nya dihilangkan. Oke? Jadi relative pronoun-nya dihilangkan. Langsung ke dancing yang berupa present participle on the stage-nya PP. Nah, sekarang kita ke D-nya sebentar aja, yaitu adjective clause atau relative pronoun. Nggak kesusu itu mesti kayak gini. Adjective clause atau relative pronoun. Nah, adjective clause atau relative pronoun ini seperti yang saya sebutkan, dia adalah appositive atau distraction. Jadi fungsinya sama, Dek, kayak yang participle tadi. Jadi nanti dikurung. Jadi misalnya gini, the girl, tetap ya contohnya ya. Contohnya tetap aja deh, biar cepat ya. Who is dancing on the stage is my sister. Nah, mana ini appositifnya atau distractionnya, Dek? Tinggal ngurung saja. Yang ada adjective clause-nya, yaitu who. Shred. Nah, ini berarti dia appositif. Shred. Nah, berarti tinggal ini. Subject, ini auxiliary, ini adalah noun. Sama kan sebenarnya prinsipnya. Jadi bisa dikasih kesimpulan juga, Dek, ternyata participle itu adalah pemendekan dari adjective clause, ya kan? Harusnya ini kan who is-nya dihilangkan ini. Jadi akhirnya tinggal dancing kan. Kamu dapat present participle-nya saja, ya. Jadi hati-hati ketika di kalimat yang panjang itu kamu ketemu verb ing, itu bukan kata kerja. Kalau ketemu verb three, hati-hati, jangan diasumsikan dia adalah kata kerja, karena jangan-jangan dia adalah partisiple yang pasif, maksud saya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian yang
kedua yang tadi ya, the house which is decorated lah, nggak ganti warna nggak apa-apa ya, decorated with Balinese craft looks unique, kelihatan unik. Nah, mana nih anu distraction-nya? Ya ini yang ada apa namanya, relative pronoun which, ini ya tak kurung ya. Kemudian PP kan, ini with kan PP tadi prepositional phrase ya. Seret. Nah, kelihatan ini subject, ini verb, ini objek, adjektif maksudnya. Ya. Jadi maksud saya itu distraction harus dianalisa di awal untuk menentukan subjek sama verb. Karena apa? Kita akan paham esensi atau inti dari sebuah kalimat panjang itu jika kita tahu poinnya, subjek sama verbnya. Yuk, kita masuk ya ke teks. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke teks? Adverb itu contohnya apa? Adverb itu contohnya kata keterangan kan? Adverb atau ADV. Adverb itu ada, insya Allah ada 4. Yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, sama yang terakhir adalah adverb of manner. Nah, kalau adverb of time and place, saya yakin kamu sudah familiar ya. Jadi keterangan tempat sama keterangan waktu. Kalau adverb of frequency itu adalah intensitas seberapa sering kata kerja itu dikerjakan. Contohnya always, often, rarely, ya, yang itu tuh ya. Kemudian kalau adverb of manner itu cara kata kerja dikerjakan. Contohnya apa? Biasanya dia berangkat dari, kalau misalnya ketemu kelas derivatifnya saya, kamu akan paham adverb of manner itu dibentuk dari hijau. Dibentuk dari kata sifat ditambahi li. Jadi contohnya, kita pindah ya. Jadi contohnya adalah slow menjadi slowly. Quick menjadi quickly. Dia menjelaskan cara kata kerja dikerjakan. Contohnya, I walk slowly. Maksudnya apa? Bagaimana cara kata kerja dikerjakan. Oke? Nah, ini nanti yang bukan, ini kan yang beraturan pakai lili-lili ya, bisa diambil dari kata sifat ditambah li ya. Tapi ada yang irregular adverb of manner, yaitu cuma 3 saja, Dek. Apa saja? Yaitu good, hard, sama fast. Karena ketika good kamu nggak bisa jadi goodly, ini jadi well, ya. Ketika hard tetap hard, bukan hardly. Ini juga tetap fast, bukan fastly. Contohnya apa? I can speak English well, bukan goodly ya. Nah, itu tadi yang nanya-nanya tentang apa namanya adverb, oke? Bisa. Ayo, siapa yang tanya lagi sebelum kita dismiss the class? Tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh kita untuk membahas soal. Tapi saya sebenarnya ingin membahas soal. Kalau misalnya kamu sudah paham dengan penjelasan saya yang panjang, lebar, luas, dan tinggi hari ini, dan kemudian kalian ingin mengaplikasikan dalam teks, do not hesitate to contact me to ask tambahan ya. Kalau misalnya ketemu lagi sih kayaknya kita next month, karena English itu just once in a month, ya, right? But if you would like to know how to make things work, yang baru kita bahas hari ini, yang di slide-slide-nya saya ini, itu bisa kalian nanti mau tambahan dengan Miss Ririn ya boleh, oke? Atau sama Mas Dimas ya boleh. Mau misalnya mengaplikasi ini gimana Mas yang dijelaskan Miss Ririn gitu. Oh iya nggak apa-apa, fine. Sama-sama aja kok sama Mas Bayu ya boleh ya. Jadi unfortunately we cannot discuss about this right now because the time is up. Ya, nggak apa-apa Dek ya. Wah, bukunya tolong diambil tadi yang belum ya Dek ya. Arsyada ya, diambil ya. Atau nanti hubungin Mas Tony caranya ngambilnya gimana, oke? Baik, adik-adik, kita ketemu lagi kalau mau nanya-nanya ya. Ini sayangnya waktunya udah habis. So, kita ketemu lagi lain waktu.
Thank you so much for. Oh ya, belum saya mau doa dulu. Kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kalian di kemudian hari. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Thank you for being such a wonderful students today. Dengerin saya sampai selesai ya. See you next time.